Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul Bird Box Barcelona 2023. Di mana film ini menceritakan tentang kejadian aneh di kota Barcelona, di mana ketika banyak orang bunuh diri setelah melihat suatu makhluk tak kasat mata. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya kepada seorang pria bernama Sebastian serta anaknya bernama Anna. Sebagai seorang ayah, Sebastian memberikan sebuah hadiah berupa sepatu roda kepada Anna. Terlihat Anna sangat senang dengan sepatu roda itu. Namun, tak lama dari itu, terdengar sebuah suara dari lorong gedung yang setelah dicek, ternyata terdapat sekelompok orang buta yang sudah sedari tadi berniat merampok mereka. Sempat ingin melawan, namun Ana melarang ayahnya tersebut. Ketika akan keluar, mereka langsung memakai penutup mata. Yang pada faktanya terdapat suatu makhluk di luar sana yang jika seseorang melihatnya maka entah kenapa orang itu akan langsung bunuh diri. Belum diketahui pasti makhluk apakah itu. Namun ada beberapa kelompok orang yang menganggap makhluk itu sebagai Tuhan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang yang dimana Sebastian menyuruh Anna untuk pergi bersembunyi terlebih dahulu, untuk memastikan sekelompok orang itu baik atau tidak. Pada awalnya, sekelompok orang ini tidak mau menolong dan membawa Sebastian ke tempat perlindungan mereka. Akan tetapi, karena alasan si Sebastian ini mengetahui tempat generator, maka kelompok ini pun akhirnya mengizinkannya untuk ikut. Ternyata terdapat banyak sekali orang di sana. Ternyata guys, di tempat ini mereka mempunyai tukang kayu, montir, bahkan dokter pribadi. Sebastian pun langsung disuruh masuk dan segera pergi ke dokter untuk diobati lukanya. Namun ada sesuatu yang aneh. Tepatnya, kemanakah perginya Anna? Di malam harinya, Sebastian diajak untuk makan malam. Kemudian, seorang kakek tanpa mata bercerita kalau di luar sana terdapat sekelompok orang yang dapat melihat makhluk itu dan mereka tidak mati. Yang dugaan si kakek, orang-orang itu adalah kaki tangannya makhluk itu, di mana tugas dari kelompok ini adalah membuat semua orang melihat makhluk itu. Saat yang lain sedang tertidur, entah apa tujuannya, Sebastian malah pergi keluar untuk mengambil kunci bus. Yang ketika pagi tiba, Sebastian mencoba menyalakan bus itu yang ternyata ia berniat membawa orang-orang itu keluar untuk melihat makhluk tersebut. Entah dari mana datangnya, Ana tiba-tiba muncul dan berkata kepada ayahnya kalau engkau telah menyelamatkan mereka. Ternyata Sebastian ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menuhankan makhluk itu. Film kemudian flashback ke 9 bulan yang lalu, yang ternyata dulunya Sebastian adalah seorang direktur perusahaan kincir angin. Yang di hari itu juga ia mendapatkan sebuah berita kalau seluruh manusia khususnya di Barcelona tiba-tiba bunuh diri. Kemudian ia disuruh oleh istrinya untuk menjemput Anna yang masih di sekolah. Namun saat di stasiun, makhluk itu tiba-tiba muncul yang membuat semua orang kecuali Sebastian menjatuhkan dirinya ke rel kereta api. Untungnya, Sebastian tidak melihat makhluk itu dan segera pergi ke arah lain. Setibanya di sekolah, Sebastian langsung membawa anak keluar dari tempat ini. Namun saat di gereja, mereka bertemu dengan seorang pastor yang ternyata pastor itu adalah salah satu kaki tangannya makhluk itu. Ia berkata kalau kejadian ini adalah sebuah mukjizat dari Tuhan. Pada akhirnya, mereka bertemu dengan ibunya Anna yang bernama Laura, yang ketika akan menyeberang, ia malah tewas tertabrak mobil. Film kembali ke masa sekarang, di mana Sebastian bersama Anna menemukan seseorang yang dapat melihat makhluk itu seperti dirinya. Namun, orang itu lebih memilih mati daripada harus menuruti perintah dari makhluk itu. Kemudian, terlihat seorang wanita yang dimana Sebastian segera menghampiri wanita tersebut. Namun ternyata wanita itu tak sendirian, melainkan bersama dua orang lain temannya. Mereka adalah Rafa, Octavia, dan juga Clary. Lagi-lagi, Sebastian beralasan kalau dirinya mengetahui tempat generator yang membuat mereka bersedia membawa dirinya. Ternyata guys, kelompok ini berlindung di sebuah bunker bawah tanah, yang dimana terdapat beberapa orang lainnya di dalam.
Di antaranya seorang anak kecil bernama Sofia, serta sepasang suami istri bernama Isabel dan juga Roberto. Sofia ini ternyata berasal dari Jerman dan tanpa diduga Sebastian bisa berbahasa Jerman, yang pada akhirnya membuat mereka mengobrol tentang kenapa Sofia dapat terpisah dengan ibunya yang kini berada di sebuah gunung Montjuic. Gunung ini katanya adalah tempat teraman untuk berlindung dari makhluk itu beserta para pengikutnya. Pada akhirnya mereka semua pun berniat untuk pergi ke gunung itu. Di malam harinya, saat mereka sedang beristirahat, Sebastian lagi-lagi bikin ulah, yaitu ia menyeset setengah tali pengikat anjing milik Rafa dan juga Octavia. Keesokan harinya, mereka didatangi oleh makhluk itu dan seketika juga anjing-anjing itu terlepas. Makhluk tak kasat mata itu memberikan bisikan-bisikan agar mereka membuka penutup matanya. Rafa yang tertipu dengan suara anjingnya yang lepas pun akhirnya membuka matanya. Dan seketika juga Rafa tewas menyundulkan kepalanya sendiri ke kaca mobil. Tak hanya itu, salah satu anjingnya pun kini telah dirasuki makhluk itu dan kini menyerang Roberto. Berhasil melarikan diri, Octavia pun mengatakan kalau makhluk itu mungkin sejenis kuantum yang dapat berubah bentuk dan dapat mengetahui masa lalu seseorang. Setelah itu, Sebastian mencoba menenangkan Sophia dan memberikannya sebuah liontin malaikat milik Anna sebagai hadiah. Scene kembali ke 7 bulan yang lalu, di mana ketua kelompok sesat itu ternyata adalah si pastor. Anna yang akan ulang tahun 3 hari lagi, ayahnya berjanji untuk membuatkannya pesta untuk merayakannya. Ternyata guys, Anna yang kita lihat selama ini ternyata hanyalah ilusi dari makhluk itu. Agar Sebastian menuruti perintahnya, Clary yang tak sengaja dengar pun bertanya kepada Sebastian siapakah itu Anna. Akan tetapi, Sebastian tak mau menjawabnya dan hanya diam saja. Roberto yang semakin parah, ia membutuhkan antibiotik secepatnya. Pada akhirnya, mereka bertiga pun mencoba mencari obat itu di atas apartemen, yang pada awalnya semua berjalan baik. Namun, Sebastian terus-terusan dihasut oleh Anna, dan pada saat Octavia menanyakan apakah jendelanya sudah ditutup, Sebastian pun berbohong kepadanya. Ya, Octavia pun pada akhirnya menusuk dirinya dengan sebuah pisau. Namun kali ini, Sebastian tidak melihat cahaya itu yang membuat dirinya mulai tidak percaya kepada sosok Anna. Keesokan harinya, mereka berlima melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan anak buah pastor itu yang membuat Roberto dan Isabel tertangkap dan bisa dipastikan mereka berdua akan tewas. Mereka yang berhasil selamat, Clary pun akhirnya mengetahui kalau Sebastian juga bagian dari mereka. Namun, di sini ia terlihat sangat bingung. Sebastian harus menyelamatkan Clary dan Sophia ataukah sebaliknya. Clary dan Sophia yang mulai tidak percaya kepada Sebastian pun pergi kabur ke atas yang ternyata tidak ada jalan lagi alias buntu. Sebastian yang masih bingung pun mencoba membuka mata Sophia. Namun tiba-tiba saja ia teringat kepada Anna dan langsung memeluk Sophia. Kita kembali flashback sebentar ke kejadian masa lalu, di mana saat pastor itu menangkap Anna dan membunuhnya. Dari sanalah awal mula Sebastian mulai dipengaruhi oleh sosok yang menyerupai anaknya. Setelah berhasil meyakinkan Clary, tiba-tiba salah satu anak buah pastor datang dan terjadi sedikit perkelahian. Dengan cepat, Sebastian membawa Clary dan Sophia ke dalam mobil dan segera menuju ke tempat kereta gantung. Sesampainya di sana, Sebastian langsung menyuruh mereka berdua untuk naik ke atas, sementara dirinya akan menghalangi pastor itu masuk. Si pastor yang masih mencoba menghasut Sebastian, akan tetapi hal itu tidak mempan lagi, karena kini dirinya percaya kalau makhluk itu bukanlah Tuhannya. Clary yang telah sampai di atas tidak bisa menggerakkan kereta gantung itu. Namun untungnya terdapat sebuah lonceng yang mengirim sinyal ke seberang yang akan menggerakkan kereta itu. Kini makhluk itu telah sampai di atas. Namun untungnya kereta itu sudah mulai bergerak. Si pastor yang mencoba menyamar sebagai anak pun tetap ditusuk oleh Sebastian yang sudah percaya kalau anaknya itu sebenarnya telah meninggal.
Pada akhirnya, pastor itu pun berhasil terbunuh dan kini Clary beserta Sophia pun telah berhasil masuk ke dalam kereta itu. Setibanya di gunung, mereka segera disambut dan dibawa oleh pasukan militer untuk diinterogasi. Dan juga akhirnya Sophia dapat bertemu kembali dengan ibunya. Para pasukan militer ternyata telah berhasil menangkap salah satu pengikut pastor itu, yang dengan darahnya mereka mencoba membuat vaksin agar pengaruh dari makhluk itu tidak mempan dan film pun berakhir. Gila sih guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Clary dan yang lainnya? Tulis di kolom komentar. Oke dah guys, sampai jumpa di next video and see you. Bye-bye.